Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Osa Afifah dengan NIM 20175 dari kelas 2B PG PAUD UPI Kampus Purwakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan kembali roadmap yang telah saya buat dari pertemuan 9 hingga ke pertemuan 14 untuk memperoleh nilai ujian akhir semester mata kuliah pemenuhan hak dan perlindungan anak usia dini. Simak ya. Temuan 9 saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan perlindungan hak anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak diatur oleh undang-undang dengan peraturan pemerintah untuk aturan pelaksanaannya karena koordinasi adalah tindakan untuk menyinergikan dan mengharmoniskan penyelenggaraan perlindungan anak secara terpadu. Peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan anak ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 734 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan koordinasi perlindungan pada anak. Di pertemuan 10 saya akan menjelaskan tentang Lembaga Nasional Perlindungan Hak Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau bisa dibilang KPAI adalah sebuah lembaga negara yang bertugas khusus mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002. KPAI itu sendiri pun merupakan salah satu dari 3 lembaga independen pengawas perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kedudukannya sejajar dengan Komnas HAM, lalu Komnas Perempuan, dan KPAI. Komnas HAM adalah singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sedangkan Komnas Perempuan adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Lalu KPAI adalah Komisi Penyiaran Indonesia. Di pertemuan 11 saya akan menjelaskan tentang Lembaga Internasional Perlindungan Hak Anak. UNICEF merupakan salah satu badan PBB dan merupakan organisasi internasional yang mempunyai perhatian khusus terhadap semua anak-anak di dunia. UNICEF juga bisa dibilang badan perserikatan bangsa-bangsa yang bertanggung jawab memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kepada anak-anak di seluruh dunia. Badan ini adalah salah satu organisasi kesejahteraan sosial yang paling tersebar luas dan dikenal dunia. Dengan hadirnya di 192 dan wilayah, kegiatan UNICEF termasuk memberikan imunisasi negara dan pencegahan penyakit, memberikan pengobatan untuk anak dan ibu dengan HIV, meningkatkan gizi pada anak-anak dan ibu, meningkatkan sanitasi, mempromosikan pendidikan, dan menyediakan bantuan darurat dalam menanggapi bencana. Di pertemuan 12, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak anak dalam keluarga. Anak mempunyai hak dan kewajibannya. Yang pertama, anak berhak mendapatkan kasih sayang. Yang kedua, anak berhak mendapatkan perhatian. Lalu yang ketiga, anak berhak mendapatkan pelajaran hidup. Yang keempat, anak berhak mendapatkan perlindungan. Yang kelima, anak berhak mendapatkan hiburannya. Lalu yang keenam, anak berhak mendapatkan kebutuhannya. Yang ketujuh, anak wajib berbakti kepada orang tuanya. Dan yang kedelapan, anak wajib menghargai satu sama lain, mau itu saudara, teman, ataupun keluarga. Pelanggaran hak anak dalam keluarga itu ada 3. Yang pertama, pengeksploitasian anak untuk bekerja. Yang kedua, seorang anak yang dilarang menuntut ilmu. Yang ketiga, pemerkosaan anak oleh sang ayah. Itu tidak patut ya. Di pertemuan 13 saya akan menjelaskan tentang pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Penghentian kekerasan terhadap anak harus melibatkan seluruh pemangku kewajiban perlindungan anak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, yakni negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua perlu bersinergi secara efektif dalam sebuah sistem yang dibangun secara
partisipatoris. Upaya yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan melindungi anak. Pemenuhan hak anak menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemerintah. Kondisi ini secara jelas terlihat dengan meningkatnya jumlah kasus-kasus pelanggaran hak-hak anak bagi yang dilakukan orang terdekatnya maupun orang lain yang tidak dikenal oleh anak. Hal ini pada akhirnya merugikan Indonesia sendiri karena akan banyak kehilangan generasi muda yang berkualitas dan menjadi penerus bangsa. Peraturan perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Perlindungan Anak juga perlu dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pendalaman materi lebih lanjut mengenai konsep dan kebijakan perlindungan anak agar implementasi kebijakan tersebut tetap sasaran. Dalam hal ini, DPR RI perlu mendorong setiap langkah dalam upaya terwujudnya perlindungan anak di Indonesia. Di pertemuan 14, saya akan menjelaskan tentang perlindungan hak anak atas kesehatan dan ancaman gizi buruk. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan umumnya menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Gizi buruk adalah suatu keadaan kurang gizi tingkat berat badan pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan 3 standar deviasi WHO, NCHS, dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus Kwashiorkor dan marasmus Kwashiorkor. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek, bisa dibilang kerdil dari standar usianya. Sekian penjelasan roadmap yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.